Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 10/10 dari semuanya. Peristiwa ini, saudaraku, dicatat ada kejadian sebelumnya. Bagaimana Lot, keponakan Abraham, itu dirampas oleh orang bersama keluarganya. Lalu Abraham menolong Lot, dikejar musuhnya itu. Akhirnya Tuhan Allah memberi kemenangan kepada Abraham, mendapatkan kembali Lot dan mengalahkan raja-raja yang melawan Lot itu. Jadi Abraham ini bersama pasukannya itu dapat banyak rampasan perang. Lalu kemudian dalam perjalanan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Nah, ini percaya Melkisedek ini ada korelasinya dengan Kristus. Karena Melkisedek ini nggak berbapak, nggak beribu, asalnya nggak ketahuan. Raja Salem itu damai, raja damai, bukan Kristus raja damai juga ya. Dan dia membawa roti dan anggur. Dia seorang imam. Imam itu adalah orang yang mengantara antara Allah dan manusia. Imam Allah yang maha tinggi. Dan dia memberkati Abraham. Katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah Elohim yang maha tinggi. Nah, yang maha tinggi ini dalam bahasa aslinya El Elyon, El Allah, Elyon, maha tinggi. Jadi Allah yang kita sembah ini, pencipta langit dan bumi, juga dikenal sebagai El Elyon. Ya, sama-sama katakan El Elyon, Allah yang maha tinggi. Nah, ada 3 kebenaran tentang Allah yang maha tinggi. Yang pertama, Allah yang maha tinggi tentu bersemayam di tempat yang maha tinggi. Dalam Lukas 2:14 dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Maha tinggi, paling tinggi gitu. Di mana kira-kira tempat yang maha tinggi itu? Surga itu di mana? Allah itu di mana? Di tempat maha tinggi. Ya. Ada astronot yang terbang ke bulan dan ke ruang angkasa mencari mana ya Tuhan, ya ketemu katanya. Where is God? I don't see God. Allah itu roh, nggak bisa dilihat mata jasmani manusia. Dan kita tidak tahu di mana Allah itu, surga itu di mana. Yang kita tahu Allah itu bersemayam di tempat yang maha tinggi, itu dunia roh. Ya. Nah, yang kedua, El Elyon ada bersama-sama dengan kita. Dan khususnya orang yang remuk dan rendah hati, yang punya roh yang remuk, punya ruah, ya bahasa aslinya ruah yang remuk, yang broken spirit dalam bahasa Inggris terjemahan. Nah, kita baca di Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku, Tuhan Allah, bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi kita pelajari di sini. El Elyon, Allah yang maha tinggi, itu bersemayam di tempat yang maha tinggi. Itu bicara soal transcendent. Itu bahasa kerennya ya, bahasa teologisnya transcendent. Artinya transcendent itu di luar nalar manusia, di luar jangkauan akal budi manusia. Kita tidak tahu tempat maha tinggi itu di mana. Di sorga, tempat Allah bersemayam, tempat yang kudus, itu transcendent. Tapi juga Allah itu imanen. Imanen itu pengertiannya Allah itu dekat, tidak jauh dengan kita. Allah itu hadir. Allah itu bisa dirasakan kasih kuasanya oleh ciptaannya.
Khususnya tadi, aku bersama di tempat tinggi, transcendent, tapi juga aku berada bersama-sama, imanen, hadir bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Apa itu orang yang remuk? Tadi saya sudah bilang ya, remuk itu rohnya itu remuk, hancur, broken spirit, menyesal akan kesalahan, menyesal akan dosa, menyesal akan pelanggaran. Tuhan itu dekat sama orang-orang yang seperti itu. Saudara mau dekat sama Tuhan nggak? Miliki a broken spirit, hati yang hancur, hati yang menangisi dosa, penyesalan. Kenapa aku tidak menyebutkan Tuhan? Kenapa aku sering mendekatkan Roh Kudus? Miliki hati seperti itu. Kemudian rendah hati. Rendah hati itu apa? Yang mau merendahkan diri di dalam, menyatakan Engkau adalah Allahku, aku hidup untukmu, aku mau hidup dalam jalan-jalanmu Tuhan, aku mau taat, aku mau lakukan segala perintahmu. Itu orang rendah hati. Jadi kalau saudara dan saya ingin merasakan kehadiran Tuhan, ingin dekat dengan Allah, miliki roh yang remuk dan rendah hati. Beberapa hari yang lalu ada orang yang WA saya, Pak kenapa ya, saya udah ikutin apa yang Bapak ajarkan, saya udah ibadah, saya sudah doa, saya sudah baca Alkitab, tapi kenapa kok rasanya Tuhan jauh ya Pak? Ya saya jawab, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya masalahnya ini, punya nggak kita roh yang remuk dan rendah hati? Tuhan itu ada bersama-sama dengan orang yang punya hati yang hancur, hati yang menyesali akan kesalahan pelanggaran dosa, hati yang rendah hati, yang mau taat kepada Allah. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3:24, barang siapa menuruti segala perintah dari penurut Allah, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Allah ada di dalam kita untuk memberikan kita semangat, untuk memberikan kepada kita roh yang punya kehidupan. Jadi kalau ada orang ya Bang Krista, tapi kok lemas ya, hidup segan mati tak mau, gak ada semangat dalam hidupnya, berarti ia perlu mengalami kehadiran Tuhan. Dan bagaimana Tuhan hadir bersama-sama kita? Yaitu kalau kita punya hati yang hancur, broken spirit. A broken spirit. Saya doa sama Tuhan. Problem kita manusia itu seringkali karena hati kita keras. Kita dengar firman Tuhan berulang kali dan kelakuan kita tetap masih bejat, masih brengsek. Gak ada perubahan. Penyebabnya apa? Hati kita keras. Karena kita punya hati yang hancur. Saya menjadikan ayat ini sebagai doa saya. Tuhan hancurkan hati saya, biar saya punya hati yang lemah lembut, di mana firman-Mu, benih firman tertanam dalam hatiku. Aku terima. Dengan rendah hatiku katakan, ya Tuhan. Amin Tuhan. Nah, kalau kita punya hati seperti itu, Tuhan ada bersama kita. Kita ada dalam Allah. Entheos. Saudara dengar kata antusias? Antusias itu dari kata enthusiasm, dari kata en dalam, theos, Allah di dalam. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang antusias, penuh semangat, ada Allah dalam kita. Dan Allah dalam kita hanya ada dalam hati yang hancur dan rendah. Memiliki hati yang hancur dan rendah. Amin. Saya rindu jemaat di Parakan ini antusias kayak Pak Ade.
Antusias. Ya sama-sama katakan antusias. Antusias. So, Allah yang maha tinggi, yang transenden, juga Allah iman yang di dalam kita. Jadi kebenarannya yang pertama, Allah itu transenden nih, di tempat maha tinggi bersamanya. Tapi dia juga imanen, juga bersama-sama orang yang udah hadir untuk hatinya. Jadi Allah itu adalah Allah yang transenden dan imanen bersamaan. Terutama kita bersyukur Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu, itu mengutus anaknya jadi manusia. Makanya disebut Immanuel, Allah bersama kita. Yohanes pasal 1 ayat 18, coba kita baca. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah kan transenden, di luar jangkauan alam manusia. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah anak tunggal Allah itu yang menyatakan siapakah Allah itu. Dia hadir, firman Allah menjadi manusia. Inkarnasi, dari kata incarnatio bahasa Latin. Firman menjadi daging. Kata daging itu karnus. Makanya orang hewan pemakan daging disebut karnivora. Firman menjadi daging itu imanen, Allah beserta kita. Haleluya. Nah, Yohanes 14 ayat 9 sampai 10. Tuhan Yesus suatu hari cakap-cakap sama murid-muridnya. Salah seorang murid kepada Filipus katakan sama gurunya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu cukup buat kami. Lalu Tuhan Yesus jawab apa? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dan diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Udah berapa lama jadi orang Kristen? Udah kenal Yesus belum? Saya berharap kita semua bisa bertumbuh dalam pengenalan Allah di tempat ini, ya, supaya kita mengenal siapa Allah kita. Doa saya kita semua bisa bertumbuh dalam pengenalan Allah, kita bisa menjadi penyembah Allah dan hidup berkenan padanya dan hidup jadi berkat. Telah sekian lama kamu bersama-sama aku, kata Tuhan Yesus. Masa kamu belum kenal aku juga? Biarlah kita menjadi umat yang mengenal Allah. Kristus adalah Immanuel, firman yang menjadi manusia. Kolose 1 ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus yang menjadi manusia. Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau mau lihat Bapa di sorga, lihatlah Yesus. Jadi orang Kristen harus paham bahwa di dalam pribadi Kristus yang satu itu ada kodrat manusia dan kodrat ilahi. Kalau saudara saya ini punya satu kodrat, saya kodratnya manusia, udah gitu aja. Tapi kalau pribadi Kristus, dia itu adalah manusia sekaligus juga adalah ilahi. Kenapa ilahi? Sebab dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia asal dari atas. Dia berasal dari Bapa. Di dalam Bapa. Dikeluar dari Bapa. Turun ke dunia jadi manusia. Jadi orang Kristen itu harus paham siapa Allah. Allah yang kita kenal di alam Alkitab itu menyatakan diri Allah itu Bapa. Bapa itu punya firman, punya roh. Makanya Tritunggal. Firman ini diutus menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Itulah Allah yang imanen, Allah yang hadir bersama-sama kita.
Bukan Allah yang jauh di surga, tempat mati yang nggak bisa dijangkau manusia. Puji Tuhan ya, kita akhirnya kenal Kristus. Bahkan lebih lagi saudaraku, Kristus bilang begini sama murid-muridnya, nanti aku mati, aku bangkit, aku naik surga. Tapi aku tidak membiarkan kamu seperti yatim piatu. Aku akan mengutus roh penolong, Parakletos, Roh Kudus untuk menyertai kamu selama-lamanya. Dan itulah janji Bapa. Makanya Yesus kalau bangkit, dia bilang sama murid-muridnya, jangan kemana-mana ya, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas. Nah, akhirnya Roh Kudus turun. Ketika jemaat berkumpul berdoa dan seloteng, kita berdoa, turun Roh Kudus, dan Roh Kudus berdiam dalam hati orang-orang percaya. Roh Kudus itu siapa? Roh Allah sendiri, Rohnya Allah. Nah, Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Allah juga disebut roh Kristus. Kristus itu bukan manusia biasa saja. Kata saudara dan saya itu manusia biasa. Manusia itu punya roh, jiwa, dan tubuh. Tapi Kristus itu ilahi. Makanya rohnya bisa tinggal dalam hati orang percaya. Jadi Allah itu roh, Bapa itu roh. Dia punya firman, punya roh. Tapi Tritunggal. Allah itu Esa. Allah utus firman-Nya jadi manusia. Kemudian setelah firman manusia Yesus Kristus ini mati bangkit naik ke surga, dia utus rohnya. Diam di dalam hati orang percaya. Di dalam diri saya ada roh Allah, di dalam diri Om Miki ada roh Allah, di dalam diri Niko ada roh Allah. Ada berapa roh Allah? Di dalam dirinya Dewi ada roh Allah. Ada berapa roh Allah? Satu roh. Karena Allah itu Maha Hadir. Jadi kita harus memahami Allah itu ya, Dia itu Maha Kuasa tak terbatas. Namanya Allah itu Maha Hadir, Maha Kuasa, Maha Tahu. Roh. Nah, 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tahu gak? Roh Allah diam di dalam kamu. Lalu 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita milik siapa sih? Milik Allah. Tubuh kita ini baitnya Allah, dan Roh Kudus Allah diam dalam kita. Maka kita nggak boleh hidup sembarangan. Tubuh ini jangan dibawa ke percabulan, tubuh ini jangan dibawa kepada perbuatan-perbuatan daging, karena Roh Allah diam dalam diri kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita bergaul sama Roh Allah. Allah itu ada di tempat hati. Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Yang ada bersama kita siapa saat ini? Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Bapa. Dia bukan hanya Allah yang jauh, yang transenden, tapi juga Allah yang imannya. Allah yang hadir bersama-sama kita. Karena itu bergaul sama Roh Kudus ya. Saya diajari ketika awal bertobat, belajar. Bangun pagi saya ngomong, selamat pagi Roh Kudus. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya saya selalu minta pimpinan Roh Kudus. Apalagi kalau mengambil keputusan besar dalam hidup saya. Saya selalu komunikasi Roh Kudus. Tolong Mas, saya harus pilih yang mana. Di sini siapa yang harus ambil keputusan hari-hari ini? Mungkin mau kuliah di mana? Coba tanya Roh Kudus Tuhan tuntun. Ya, mau kerja apa? Mau ambil keputusan apa? Yang lagi bisnis juga sama ya. Jangan mengandalkan kekuatanmu, pikiranmu. Tanya Roh Kudus Tuhan. Saya harus berbuat apa? Bergaul sama Roh Allah.
Allah kita bukan Allah yang jauh, Dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Rohnya diam di dalam kita. Dan akhirnya ini pengharapan kita. Ini ayat terakhir saudara-saudara. Kita baca dengan semangat. Wahyu 21 ayat 3. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia menjadi Allah mereka. Haleluya. Allah yang Maha Tinggi akhirnya diam bersama-sama kita, saudara-saudara. Suatu hari kelak akan terjadi. Kita di dunia ini cuma perantau, pendatang. Heaven is our home. Surga itu adalah rumah kita. Kita akan tinggal bersama Bapa di surga, di rumah Bapa. Nanti Allah akan tinggal bersama-sama dengan kita. Wow, luar biasa ya. Itulah kerinduan hati kita semua, saudara-saudara. Mari kita berjuang. Kita masih harus berjuang dalam hidup ini. Tapi kita tahu Allah kita Allah Maha Tinggi. Dia transcender, Dia bersama di tempat yang tinggi, tapi juga imanen, ada bersama-sama kita. Rohnya diam di dalam kita. Begitu. Saya undang semua bangsa berdiri, kita ucapkan doa ini. Saya selalu habis memberitakan tentang nama Allah, saya ajak kita memuji nama Tuhan. Biasa kita angkat tangan ya, menandangkan tangan ke atas. Sama-sama kita memuji Tuhan. Semua keluar suara ya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermasmur bagi nama-Mu yang Maha Tinggi. Sebab aku percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang Maha Tinggi, aku tidak goyang. Hai segala bangsa, bertengkarlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Engkau adalah Roh yang Maha Kuasa, yang tanpa batas, kekal, Maha Hadir, yang Maha Tinggi, Maha Mulia, bersemayam untuk selamanya, dan yang juga bersama orang yang remuk dan rendah hati. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Kita duduk saudaraku. Saya serahkan kepada Bapak Titis.